akun ini terkunci pada 11 September 2021. Yang artinya untuk akun ini hampir 1 tahun terkunci oleh sesi new dan belum bisa dipulihkan. Kita langsung saja klik tombol mulai. Pada halaman cara membuka kunci akun Anda, untuk melihat opsinya di sini kita klik selanjutnya. Dan di sini dapat kalian lihat bahwa untuk akun ini terkunci oleh sesi new dengan opsi UTP. Karena permasalahannya untuk akun ini profilnya tidak sesuai dengan KTP si pemilik akun. Maka jalan satu-satunya di sini kita harus mengubah opsi ke. Kemudian di sini saya klik mulai, klik selanjutnya untuk melihat opsi. Dan akhirnya setelah melalui beberapa proses dari proses edit APN dan proses lainnya, di sini untuk opsinya sudah berhasil ubah ke opsi dapatkan kode melalui email. Namun jika yang terjadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Kang Tri akan berbagi tutorial cara mengatasi akun Facebook yang terkunci oleh sesi new. Setelah 1 minggu lebih, channel Kang Tri tidak bisa upload atau update video dikarenakan channel Kang Tri baru saja terkena strike. Oleh karena itu, untuk kedepannya saya akan sangat menjaga untuk terkait permasalahan privasi. Di sini saya tidak akan menampilkan bagian-bagian yang terkait dengan privasi. Oke, untuk kali ini saya masih menggunakan metode ubah opsi untuk mengatasi permasalahan akun Facebook yang terkunci oleh sesi new. Sedangkan untuk metode ubah opsinya, di sini saya akan menggunakan trik untuk mengedit APN yang terdapat di perangkat Android kita. Oke, tidak perlu berlama-lama, di sini langsung saja kita ke tutorialnya. Pada tutorial kali ini saya tidak akan menampilkan riwayat chat antara saya dengan si pemilik akun karena hal tersebut termasuk privasi yang harus saya jaga. Oke, di sini saya akan langsung saja untuk login ke akun yang sedang terkunci oleh sesi new. Di sini saya perlu beritahukan saya menggunakan operator seluler dari Telkomsel. Di sini langsung saja saya akan buka saja aplikasi Google Chrome. Kemudian setelah itu saya akan kunjungi halaman login Facebook. Seperti biasa, seperti login pada umumnya, kita masukkan email atau nomor teleponnya, kemudian kita masukkan santinya dan kita klik masuk. Karena akun ini terkunci oleh sesi new dengan versi free Facebook, di sini kita klik lihat foto atau kita buka beranda, maka secara otomatis kita akan diarahkan ke halaman beranda dari akun Facebook yang sedang terkunci oleh sesi new. Di sini dapat kalian lihat bahwa untuk akun ini terkunci pada 11 September 2021. Yang artinya untuk akun ini hampir 1 tahun terkunci oleh sesi new dan belum bisa dipulihkan. Ini sekaligus mematahkan teori yang mengatakan bahwa untuk akun Facebook yang terkunci oleh sesi new setelah 1 bulan akan berubah sendiri opsinya. Nyatanya untuk akun ini sudah hampir 1 tahun untuk opsinya masih belum berubah. Kita langsung saja klik tombol mulai. Pada halaman cara membuka kunci akun Anda, untuk melihat opsinya di sini kita klik selanjutnya. Dan di sini dapat kalian lihat bahwa untuk akun ini terkunci oleh sesi new dengan opsi UTP. Karena permasalahannya untuk akun ini profilnya tidak sesuai dengan KTP si pemilik akun. Maka jalan satu-satunya di sini kita harus mengubah opsi ke opsi yang bisa kita selesaikan. Di sini saya akan mencoba untuk mengubah opsi ke kirim kode melalui email. Untuk langkah-langkahnya, pertama tentunya kita harus mencoba login menggunakan halaman Facebook yang lain seperti menggunakan Touch Facebook atau bisa coba menggunakan mbasic.facebook.com. Ini cara untuk yang pertama. Karena saya perlu beritahukan kepada kalian, saya menemukan beberapa kasus akun yang ternyata ketika saya login menggunakan mFacebook untuk opsinya opsi UTP, namun ketika saya coba untuk login menggunakan halaman touch.facebook.com untuk opsinya sudah menjadi opsi dapatkan kode melalui email. Namun di sini tentunya tidak semua akun seperti itu. Oke, di sini sebelum kita login menggunakan halaman lain, kita klik terlebih dahulu untuk selanjutnya. Baru kemudian setelah kita berada di halaman kami akan memandu dalam beberapa langkah. Di sini kita klik sidebar pada browser kita. Pada browser kita di sini kita tuliskan saja touch.facebook.com. Selanjutnya di sini kita klik saja tombol masuk. Kemudian setelah kita berada di halaman beranda dari akun yang sedang terkunci, di sini kita langsung saja klik mulai.
Kemudian seperti versi sebelumnya, pada cara membuka kunci akun Anda, kita klik tombol selanjutnya untuk melihat opsinya, apakah opsinya sama atau tidak. Dan di sini ternyata untuk opsinya masih sama seperti sebelumnya. Untuk melanjutkan ke tahap berikutnya, di sini kita klik konfirmasi identitas Anda. Jika terjadi seperti ini, di sini kita coba klik coba lagi atau kita refresh halaman ini. Setelah kita berada di halaman, kami akan memandu dalam beberapa langkah. Untuk langkah berikutnya, kita klik lagi sidebar pada browser kita. Kemudian kita tuliskan saja web.facebook.com. Pada halaman berikutnya, di sini kita jangan klik lihat foto atau jangan klik buka beranda, namun kita klik icon titik 3 bagian pojok kanan atas. Kemudian selanjutnya setelah muncul jendela baru, kita pilih saja situs desktop. Maka di sini secara otomatis kita akan diarahkan ke halaman beranda dari akun Facebook yang sedang terkunci oleh sesi new dengan versi desktop. Di sini kita langsung saja klik mulai. Kemudian yang berikutnya seperti pada versi sebelumnya, kita klik selanjutnya untuk melihat opsi. Dan jika ternyata untuk opsinya masih opsi sebelumnya, di sini kita langsung saja logout dari akun dan kita mengedit APN pada perangkat Android kita. Untuk mengedit APN, di sini kita buka saja pengaturan pada perangkat Android kita. Setelah kita membuka pengaturan pada perangkat Android kita, di sini kita pilih pengaturan koneksi. Selanjutnya, setelah kita memilih pengaturan koneksi, di sini kita pilih jaringan seluler. Setelah kita memilih menu jaringan seluler, untuk langkah berikutnya kita pilih nama point access, atau bisa juga jika perangkat kalian menggunakan bahasa Inggris biasanya terdapat tulisan access point name. Di sini kita pilih saja nama point access. Setelah kita memilih menu nama point access, untuk langkah berikutnya di sini kalian perhatikan jika kalian menggunakan SIM 1 untuk internet kalian pilih SIM 1. Namun jika kalian untuk internetnya menggunakan SIM 2, di sini kalian pilih SIM 2. Di sini jangan sampai salah karena hal tersebut akan menyebabkan APN yang kita edit tidak akan berfungsi. Oke, di sini saya menggunakan Telkomsel pada SIM 1 sebagai sambungan internet. Di sini saya langsung saja untuk memilih. Di sini untuk nama kita ubah saja menjadi T-Strip Mobile. Di sini sebelumnya Telkomsel Web, di sini kita ubah menjadi T-Strip Mobile. Kemudian untuk APN-nya sebelumnya menggunakan internet, di sini kita ubah ke net connection. Tulisannya seperti ini, net. Kemudian strip bawah connection. Kemudian untuk yang di bawahnya untuk bagian proxy dan port di sini kita biarkan seperti ini. Di sini kita biarkan tidak diatur. Namun untuk nama pengguna di sini kita tuliskan saja bypass. Selanjutnya untuk kata sandi di sini kita biarkan saja, jangan diatur. Untuk selanjutnya di sini untuk bagian server di sini kita isikan saja netconnection.net. Kemudian untuk yang di bawahnya lagi untuk bagian MMSC di sini kita biarkan jangan diatur. Kemudian untuk proxy MMS jangan diatur, port MMS jangan diatur. Kemudian untuk MCC biarkan seperti sebelumnya. Dan juga untuk bagian MNC kita biarkan juga seperti sebelumnya. Namun untuk bagian tipe autentikasi yang sebelumnya PAP di sini kita ubah ke PAP atau CHAP. Kemudian untuk bagian tipe APN karena ini tahap pertama, di sini kita biarkan default terlebih dahulu. Baru kemudian setelah kita memasuki tahap kedua dan hal tersebut belum berhasil untuk mengubah opsi, baru kita ubah ke custom. Di sini kita biarkan terlebih dahulu menggunakan default. Kemudian untuk yang di bawahnya lagi bagian protokol APN sebelumnya menggunakan IPv4, kita ubah menjadi IPv4/IPv6. Untuk selanjutnya untuk bagian protokol jelajah APN di sini kita biarkan seperti sebelumnya menggunakan IPv4. Kemudian untuk bagian aktifkan atau nonaktifkan APN di sini kita pastikan untuk tombolnya dalam posisi on atau APN-nya diaktifkan.
Kemudian untuk yang terakhir bagian birer di sini kita gunakan LTE yang sebelumnya tidak ditetapkan, kita ubah saja menjadi LTE. Kemudian untuk yang di bawahnya di sini kita biarkan seperti sebelumnya. Setelah semuanya selesai, di sini kita jangan lupa untuk mengecek terlebih dahulu karena kesalahan sedikit pengejaan akan mengakibatkan APN tersebut tidak berfungsi. Setelah kita yakin bahwa tidak ada kesalahan dalam pengejaan, untuk langkah berikutnya di sini kita klik tombol kembali untuk mulai mengaktifkan APN tersebut. Di sini biasanya untuk sambungan internet akan terputus sesaat. Seperti ini dapat kalian lihat setelah saya klik tombol kembali. Untuk logo 4G di sini hilang sejenak yang menandakan untuk sambungan internet terputus. Dalam hal ini di sini kita tunggu terlebih dahulu hingga kita tersambung kembali ke sambungan internet dengan ditandakan logo 4G-nya muncul kembali. Oke, sambil menunggu kita tersambung kembali ke jaringan internet, di sini saya akan mengingatkan kepada kalian bahwa Kang Tri tidak pernah membuka bengkel Facebook berbayar. Jika ada seseorang yang mengaku mengatasnamakan Kang Tri dan membuka bengkel Facebook berbayar, maka saya pastikan dia adalah penipu yang menyamar menjadi Kang Tri. Selain itu, juga saya ingin mengajak kalian untuk subscribe ke channel ini dan aktifkan semua notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan tutorial-tutorial untuk kedepannya. Oke, di sini sudah tersambung kembali, sudah muncul untuk logo 4G-nya. Saya akan coba untuk login kembali ke akunnya. Oke, kita klik kembali hingga beranda pada perangkat Android kita. Setelah kita berada di beranda dari Android kita, kita tinggal buka lagi halaman Google Chrome atau kita kunjungi halaman login Facebook menggunakan aplikasi Google Chrome. Pada halaman login Facebook seperti sebelumnya, di sini kita masukkan emailnya, kemudian kita masukkan sandinya. Setelah itu klik masuk, klik lihat foto untuk masuk ke beranda akun Facebook. Selanjutnya di sini kita klik mulai. Pada halaman ini kita klik selanjutnya untuk melihat opsi. Jika ternyata untuk opsinya masih belum berubah, di sini kita coba login menggunakan halaman yang lain. Seperti sebelumnya kita gunakan halaman touch Facebook dan web.facebook.com. Kita sentuh sidebar pada browser kita, kemudian kita tuliskan touch.facebook.com. Di sini kita tuliskan touch.facebook.com, kemudian klik masuk. Setelah kita berada di halaman beranda, di sini kita klik mulai seperti sebelumnya. Dan pada halaman berikutnya juga kita klik selanjutnya untuk melihat opsi. Namun ternyata di sini untuk opsinya masih opsi UTP. Kita coba gunakan atau kita coba untuk login menggunakan halaman web.facebook.com. Seperti proses sebelumnya, di sini kita klik saja sidebar pada browser kita. Kemudian pada sidebar kita tuliskan saja web.facebook.com. Selanjutnya klik masuk. Pada halaman ini, di sini kita klik saja icon titik 3 bagian kanan atas. Selanjutnya, setelah muncul jendela baru, kita pilih situs desktop. Setelah kita masuk ke beranda dari akun Facebook kita yang terkunci oleh sesi new dengan versi desktop, untuk langkah berikutnya, di sini kita klik mulai. Kemudian yang berikutnya untuk melihat opsi, klik selanjutnya. Namun jika ternyata pada versi web Facebook pun di sini untuk opsinya masih opsi UTP, untuk langkah berikutnya di sini kita langsung saja logout dari akun dan kita diamkan akun tersebut selama minimal 3 atau 2 jam ke depan. Untuk akun yang saya gunakan sebagai tutorial di sini setelah saya menunggu kurang lebih 2 jam lebih, untuk opsinya berhasil diubah ke opsi dapatkan kode melalui email. Namun di sini tentunya perlu kalian perhatikan, kita jangan sekali-kali untuk mencabut kartu SIM dari perangkat Android kita, karena hal tersebut akan menghapus semua APN yang sudah kita edit. Oke, di sini saya perlihatkan saja. Setelah saya mendiamkan akun tersebut selama kurang lebih 2 jam, saya kembali login ke akun menggunakan browser yang sama, kartu yang sama, dan APN yang sama. Oke, di sini saya perlihatkan terlebih dahulu untuk bagian APN-nya. Saya buka saja pengaturan pada perangkat Android saya. Di sini saya pilih bagian koneksi.
Kemudian yang berikutnya saya pilih jaringan seluler. Selanjutnya di sini saya pilih nama point akses. Dan di sini saya masih menggunakan T-Mobile. Di sini kalian dapat lihat bahwa untuk settingan APN-nya masih sama seperti sebelumnya. Oke, di sini sudah jelas. Saya akan coba untuk login ke akun menggunakan aplikasi Google Chrome yang sebelumnya. Saya buka saja aplikasi Google Chrome. Kemudian saya akan kunjungi halaman login Facebook. Seperti pada proses login sebelumnya, saya masukkan email dan sandinya. Klik masuk. Klik lihat foto. Kemudian di sini saya klik mulai. Klik selanjutnya untuk melihat opsi. Dan akhirnya setelah melalui beberapa proses dari proses edit APN dan proses lainnya, di sini untuk opsinya sudah berhasil ubah ke opsi dapatkan kode melalui email. Namun jika yang terjadi pada akun Facebook kalian untuk opsinya masih belum berubah, untuk langkah yang harus kita lakukan adalah kita mengubah APN-nya kembali ke APN custom. Yang sebelumnya kita mengedit APN masih menggunakan default. Jadi nanti kita harus mengedit APN-nya secara custom. Nanti tutorialnya saya akan bagikan pada video berikutnya. Oke, sekian tutorial dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Mudah-mudahan bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.